Film dimulai dengan sebuah iklan boneka pintar. Banyak orang tua yang membelikan anak-anak mereka boneka ini, termasuk dengan keluarga Kedi. Namun kecanduan Kedi terhadap gawai tidak bisa dihilangkan. Ceritanya mereka ini sedang dalam perjalanan ke suatu tempat. Tidak diduga hujan salju turun menghalangi pandangan. Tiba-tiba mobil dari arah depan menabrak mobil keluarga Kedi. Lalu scene beralih ke sebuah perusahaan pembuat mainan anak-anak. Gemma dan timnya sedang menguji sebuah robot seukuran anak kecil. Lalu David sang CEO masuk ke ruangannya. David marah karena ada perusahaan lain yang meniru mainan di perusahaannya dengan harga yang jauh lebih murah. David meminta Gemma untuk membuat boneka pet dengan model baru. Gemma pun menunjukkan sebuah robot android generatif yang sedang ia kembangkan dan robot ini bernama Megan. Saat Gemma menunjukkan kemampuan Megan yang bisa berinteraksi dengan manusia, tanpa diduga ada kesalahan yang membuat kepala si robot meledak. David yang kesal meminta Gemma untuk memberinya purwarupa pet yang lain dan membuang boneka proyek robot boneka Meganya. Setelah itu Gemma menerima telepon dari rumah sakit. Singkatnya, Gemma mendapati keponakannya yaitu Kedi terluka karena kecelakaan tadi. Hari pun berlalu dan Kedi berangsur membaik. Sekarang Kedi akan tinggal bersama dengan Gemma. Gemma melarang Kedi untuk memainkan mainan yang ada di rumahnya karena mainan ini untuk dikoleksi dan bukan untuk dimainkan. Gemma akan berusaha agar Kedi merasa nyaman tinggal bersamanya. Saat mau tidur, Kedi meminta Gemma untuk menceritakan dongeng sebelum tidur. Gemma jadi lebih sibuk daripada hari biasanya. Selain harus mengurus Kedi, ia juga dituntut oleh perusahaan untuk segera menyelesaikan perwarupa pets yang diinginkan. Selain timnya telah memakai uang perusahaan untuk membuat produk yang tidak dia minta, karena hal ini timnya bisa saja dituntut oleh perusahaan mereka. Lalu datang seorang terapis yang bernama Lydia. Lydia akan memainkan permainan dengan sebuah mainan. Karena di sana tidak ada mainan, terpaksa koleksi mainan Gemma ia berikan. Lydia bisa membaca kalau si Gemma ini tidak dekat dengan Kedi. Setelah terapisnya selesai, Lydia menanyakan apakah Gemma yang mau hak asuh Kedi. Gemma pun menjawab iya, memang dirinya yang mau. Lydia telah menerima telepon dari orang tua almarhum ayahnya Kedi bahwa mereka mau menerima Kedi jika Gemma keberatan. Lydia akan membuat rekomendasi untuk pengadilan apakah Kedi aman tinggal bersama dengan Gemma atau tidak. Setelah itu, Gemma meminta izin kepada Kedi bahwa dirinya harus pergi ke tempat kerja untuk menyelesaikan pekerjaan yang tertunda. Kedi pun mengizinkan dan ia tak mengapa ditinggal sendirian. Singkat saja, malam pun gelap. Saat Gemma sedang membuat desain untuk bonekanya, Kedi datang menghampirinya. Kedi menunjukkan hasil ia menggambar. Gemma juga menunjukkan desain boneka yang sedang ia garap. Gemma meminta pendapat Kedi. Kedi malah tertarik dengan robot proksi buatan Gemma saat masih kuliah dulu. Dengan senang hati, Gemma pun menunjukkan kemampuan si robot. Kedi terpukau dengan si robot yang bernama Bruce dan ia penasaran bagaimana bisa si robot bisa dikendalikan dengan sarung tangan. Lalu Gemma memperlihatkan komponen apa saja yang ada di otak si robot. Gemma tidak melanjutkan proyek robotnya ini karena harganya akan sangat mahal untuk sebuah mainan anak-anak. Kedi berkata jika ia mempunyai mainan seperti ini, ia tidak ingin memiliki mainan yang lain lagi. Seolah diberi gambaran, Gemma langsung mengeluarkan robot Megan dan memperbaiki kekurangannya. Sekarang Gemma dan timnya telah menyelesaikan pembuatan robot Megan. Lalu Gemma dan tim mempertunjukkan kemampuan robot Megan di hadapan atasannya. Dengan kecerdasan buatan, Megan bisa berinteraksi tanpa harus dikendalikan oleh remote control. Robot ini sangat luar biasa dan memukau David. David tidak percaya Gemma dan timnya bisa membuat robot seperti ini. David jadi bersemangat dan akan memberitahukan Dewan agar memproduksi robot ini dan membahasnya lebih lanjut lagi. Dalam proyeknya ini, Kedi akan ikut sertakan bersama dengan robot Megan.
Kecerdasan buatan Megan akan terus meningkat dan ia dirancang khusus dengan bahan nomor wahid. Pokoknya robot Megan sangatlah luar biasa. Megan dirancang untuk bisa membantu peran orang tua. Hal ini menjadi pertanyaan bagi Tess. Apakah tidak berbahaya jika Cady dibiasakan diasuh oleh sebuah robot? Menurut Gemma tidak. Justru ini membantu untuk riset mereka. Saat mereka membahas tentang kepedulian Gemma terhadap Cady setelah sepeninggalan orang tuanya, tiba-tiba Megan ikut menimbrung. Ia bertanya kenapa orang tua Cady tewas. Dengan kepintarannya, Megan bisa mengetahui lewat internet kenapa orang tua Cady tewas. Gemma menyuruh Megan untuk tidak membahas ini apalagi di hadapan Cady. Sekarang Gemma menjadikan dirinya sebagai pengguna kedua Megan setelah Cady. Setiap harinya Megan terus memindai benda di area sekitarnya. Pagi itu Cady menyuruh Megan untuk membantu dirinya mencari anak panah mainannya. Megan menemukan anak panah ini di balik pagar rumah tetangga. Saat Megan akan mengambilnya, tiba-tiba anjing tetangga menyerang Megan. Cady berteriak memanggil Gemma. Tangan Cady terluka karena insiden ini. Gemma melapor kepada polisi. Ia ingin anjing tetangganya ini diamankan. Namun Pak Pol tidak bisa melakukan ini karena si anjing itu tidak mempunyai riwayat kekerasan. Paginya, si tetangga yang punya anjing mencari-cari anjingnya yang tiba-tiba hilang. Gemma menghampiri Cady. Tepat hari itu ada acara penting untuk mereka, yaitu akan diadakan demonstrasi di hadapan para tamu untuk melihat Megan. Gemma tidak akan memaksa Cady jika Cady tidak sanggup untuk melakukannya. Namun Cady menyanggupinya. Terlebih dulu David menjelaskan tentang Megan kepada para tamu. Para tamu siap menyaksikan hal luar biasa di balik kaca satu arah. Tanpa diduga, Cady merasa bersedih karena ia teringat dengan kedua orang tuanya. Megan langsung merespon mencoba menghibur Cady dengan menyuruhnya untuk bercerita hal yang menyenangkan bagi Cady. Megan menyimpan rekaman cerita Cady untuk mereka ingat bersama. Semua ini tidak diduga dan terjadi begitu saja, tapi membuat para tamu terharu. Bos besar sangat puas dengan ini. Ia ingin Gemma dan tim lainnya siap untuk memproduksi massal robot Megan sebelum ada yang mencuri karyanya ini. Untuk demonstrasi publik juga akan siap dibuat. Di sisi lain, Kurt yang merupakan asisten dari David secara diam-diam ia menyalin data milik Megan. Sekarang Cady lebih dekat dengan Megan ketimbang dengan Gemma. Gemma meminta maaf untuk hari ini karena menaruh Cady di posisi tadi. Gemma mengingatkan bahwa Megan hanya mainan, namun Cady menyangkalnya. Ia tidak suka Gemma mengatakan itu. Lalu Lydia kembali melakukan tugasnya. Setelah selesai, Lydia sangat kagum dengan robot ciptaan Gemma. Gemma berterima kasih untuk ini. Menurutnya robot Megan adalah tahap awal dan ia harus dibersamakan dengan seorang anak untuk belajar. Selain itu, Megan cukup berperan untuk membantu Cady mengatasi kehilangannya. Di balik semua keberhasilan ini, Lydia mengatakan tentang teori keterikatan. Ketika seorang anak kehilangan orang tuanya, mereka akan terikat dengan orang berikutnya yang datang dalam kehidupan mereka, yaitu orang yang akan memberikan cinta dan dukungan dan berfungsi sebagai teladan. Dalam situasi umum seharusnya Gemma lah dan bukan Megan sosok yang mendampingi Cady. Namun Gemma menciptakan sebuah mainan yang begitu nyata, sehingga mungkin Cady tidak melihatnya sebagai mainan tetapi sebagai pengasuh utama. Lydia khawatir keterikatan antara Cady dengan Megan secara emosional akan sulit dilepaskan. Untuk mengatasi ini, Gemma berniat akan menyekolahkan Cady dan tidak lagi belajar di rumah. Cady menolak, namun Gemma memaksa. Megan yang melihat ini, ia seperti marah kepada Gemma. Sekarang Megan mengatur ulang model responnya agar tidak bisa dikendalikan oleh Gemma. Dengan segera, Gemma langsung menonaktifkan Megan. Pagi harinya, Gemma mengantarkan Cady ke sekolah barunya. Cady ingin Megan ikut, namun Gemma akan membawa Megan ke kantor untuk keperluan diagnostik dan lainnya. Ibu guru yang menjemput Cady nampak terpukau melihat boneka yang bisa bicara dengan kesadarannya. Menurut si ibu, tak mengapa jika Cady mau membawa mainan.
Gemma pun melarang si ibu untuk mengambil foto dan merekam Megan. Untuk hari ini Gemma akan menemani Kedi. Mereka ini sedang berkemah di sebuah kebun. Si ibu guru memasangkan anak-anak didiknya untuk mencari sesuatu. Sialnya, Kedi dibersamakan dengan anak yang nakal. Si anak ini usil kepada Kedi dan Megan. Si anak membawa kabur Megan karena Kedi tidak mau menuruti perintahnya. Megan memberi si Brandon pelajaran dengan mencabut daun telinganya. Saat Brandon lari karena ketakutan, ia tertabrak oleh mobil yang melintas. Karena insiden ini, para orang tua dan anak-anak ditanyai oleh Pak Paul. Lalu mereka pulang ke rumah. Gemma menenangkan Kedi bahwa ini hanya kecelakaan. Gemma menanyakan tentang sesuatu yang mungkin ingin Kedi katakan, namun tidak Kedi beritahukan kepada Pak Paul. Kedi pun mengatakan bahwa Brandon membawa Megan dari meja mainan. Lalu Pak Paul datang untuk menanyakan anjing tetangga Gemma yang hilang. Gemma tidak tahu kemana anjing itu. Namun si tetangganya mencurigai Gemma karena setelah insiden itu anjingnya menghilang. Malam harinya, Kedi bertanya kepada Megan apakah Megan telah mendorong Brandon ke jalan. Megan mengatakan mulai saat ini ia tidak akan membiarkan Kedi disakiti oleh siapapun. Kemudian Megan menyanyikan lagu pengantar tidur untuk Kedi. Di sisi lain, si ibu tetangga sedang mencari anjingnya. Si ibu mendengar ada suara anjing di sebuah gudang. Ketika ia mengeceknya, ternyata itu adalah si Megan. Lalu Gemma menyiksa si ibu hingga ia terbunuh. Hingga paginya Gemma dikagetkan oleh Pak Paul yang memberitahukan kalau ibu Connor telah meninggal. Pak Paul menginterogasi Gemma dan ia seolah menghubungkan dengan kematian Brandon. Karena pada saat di kemah, Pak Paul menemukan telinga si Brandon 180 meter dari tempat kejadian, dan saat itu Gemma juga ada di sana. Malamnya Gemma merasa curiga kepada Megan. Ia pun melihat data rekaman video dari datanya Megan, sayangnya file video ini tidak bisa diputar. Gemma dikagetkan oleh kemunculan Megan. Megan tahu kalau Gemma sedang mencurigainya. Gestur tubuh dan wajah Gemma tidak bisa membohongi Megan. Gemma mengatakan kalau perbuatan Megan salah, yaitu Megan telah menyakiti seseorang. Saat ada kesempatan, Gemma langsung menonaktifkan Megan secara manual. Paginya, Megan dibungkus dan ditaruh di bagasi. Kedi mempertanyakan kenapa Gemma menaruhnya di bagasi. Gemma menjawab bahwa akan melakukan beberapa tes kepada Megan. Kedi marah kepada Gemma, namun Gemma berusaha untuk tetap tenang agar tidak terpancing oleh Kedi. Sesampainya di kantor, rekan kerja Gemma tidak percaya jika Megan telah membunuh seseorang. Bagaimana mungkin sebuah boneka bisa melakukan hal itu? Jika Megan pelakunya, maka akan muncul di GPS. Sialnya, semua data virtualnya telah rusak. Mereka dipepet oleh waktu peluncuran kurang dari 4 jam. Karena Gemma curiga Megan pelakunya, ia tidak akan bisa meluncurkan robot Megan. Tess bingung harus bilang apa kepada David jika tidak ada bukti. Gemma meminta untuk periksa input pada model pembelajaran. Meski Megan menghapus berkas, tentunya dia tak akan bisa menghapus apa yang dia pelajari. Kedi mengamuk dan ia ingin pergi dari kantor ini. Sementara itu, berita telah ramai memberitakan soal robot pintar Megan dan acara peluncuran sedang dipersiapkan. Tanpa diduga, Kedi berani menampar Gemma. Kedi pun meminta maaf, ia merasa gila tanpa Megan. Kedi meminta untuk melihat Megan 10 menit saja. Tentunya Gemma menolak permintaan Kedi. Gemma meminta maaf, tadinya ia ingin menjadikan Megan untuk pengalihan perhatian dan bukan solusi atas rasa kehilangan Kedi. Gemma berjanji bahwa Kedi akan melewati masa sulit ini bersama dengan dirinya. Di sisi lain, David sedang kesal karena ia baru tahu kalau sebagian tamu undangan hanya akan hadir melalui daring. David ingin atrium ini dipenuhi banyak orang karena menurutnya ini adalah peristiwa yang bersejarah. Saat Gemma memutuskan untuk pulang, Tess menghubunginya. Tess mengatakan apa Kedi baik-baik saja. Gemma rasa ia akan membatalkan acaranya.
Gemma menyuruh Tess untuk beralasan ada kerusakan di salah satu servo kepada David. Ternyata HP Tess sedang disadap oleh Megan. Saat Tess dan Cole sedang mencari data, tiba-tiba komputer mereka mati. Tess langsung mencurigai Megan, ia pun menyuruh Cole untuk mencabut kabel yang terhubung dengan Megan. Sambil berhati-hati, Cole mencabut kabel di belakang kepala Megan. Tiba-tiba Megan bangun langsung menjerat leher Cole. Beruntung Tess bisa menyelamatkannya. Ada sesuatu yang meledak dan membuat mereka berdua pingsan. Lalu Megan meneror David, kemudian ia membunuhnya. Di sana ada Kurt. Megan tahu Kurt selalu direndahkan oleh bos dan rekan-rekan kerjanya. Dan Megan juga tahu Kurt telah mencuri data-data perusahaan karena ia dendam kepada David. Tanpa basa-basi lagi, Megan pun membunuh Kurt. Di saat lift turun, orang-orang berteriak histeris melihat ada 2 mayat. Di saat itulah Megan pergi dari sana. Ketika Gemma sedang bersiap untuk tidur, tiba-tiba lampu di rumahnya mati. Gemma langsung berwaspada dan ia dikagetkan oleh kehadiran Megan. Megan marah kepada Gemma karena dirinya akan Gemma buang. Gemma terpaksa melakukan ini karena Megan telah membunuh orang. Gemma kurang teliti, ia menyesal tidak memberikan protokol yang tepat kepada Megan. Megan tidak ingin Gemma melakukan hal yang sama kepada Cady dan ia sudah berkomitmen akan selalu melindungi Cady. Megan ingin mencari solusi bagaimana kalau Cady ia rawat agar Gemma bisa hidup tanpa beban. Saat Gemma akan menonaktifkan Megan, Cady terbangun dari tidurnya. Megan mengancam Gemma untuk melarang Cady datang ke arah mereka. Megan membujuk Cady untuk kembali tidur. Ia melarang untuk mendekat dan ia beralasan tubuhnya sedang berantakan karena sedang diperbaiki. Saat Cady masuk ke dalam kamarnya, Gemma menyiramkan air ke kepala Megan. Gemma berusaha menghindari kejaran Megan yang ingin membunuhnya. Gemma berusaha melawan dengan menggergaji kepala Megan. Sialnya, Megan tidak kenapa-napa dan malah hampir membunuh Gemma. Beruntung Cady datang. Megan berusaha menghasut Cady bahwa Gemma tidak akan menjadi ibu yang baik. Tanpa banyak omong, Cady mengaktifkan robot Bruce lalu mengendalikannya. Megan dibanting dan tubuhnya dibelah menjadi 2 bagian. Namun Megan masih hidup. Cady jadi panik yang hampir saja robot Bruce yang ia kendalikan melukai Gemma. Gemma langsung menolong Cady yang menjadi sasaran Megan. Saat Gemma hampir mati, Cady langsung menusuk kepala Megan hingga otaknya rusak total. Tak berselang lama, datang bantuan yang dikirimkan oleh Cole dan Tess. Terlihat ada robot pintar yang lain yang bergerak sendiri. Lalu film pun selesai. Bijaklah dalam menyikapi sebuah peristiwa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.